Nah, itu kalau misalkan pas waktu disunat, Pak, itu ada hubungannya nggak kira-kira buat nanti ketika dia menjelang dewasa dan punya istri? Ini berarti ada yang gandulan bisa bikin itu. Nah, gandulan ini yang nanti sehubungan dengan suami istri itu bisa lebih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, channel Nenden Sri Pujia dan juga Mr. Najar, teman-teman. Dan di video kali ini kita mendatangi salah satu narasumber ya di Majalengka, teman-teman, dan memiliki kemampuan dalam bidang sunat menyunat ya, khususnya untuk anak-anak, bahkan orang dewasa juga pernah ya, Pak. Nah, ya. Seperti itu. Nah, kita langsung aja sekarang perkenalan mungkin ya. Perkenalan dengan Bapak siapa, Pak? Boleh disebutkan? Kak Abdul Salam yang biasa dipanggil Abah Mela gitu. Oh iya. Yang dipanggil ke Abah Mela. Nah, ya Bapak profesinya berarti kan suka menyunat menyunat anak-anak kecil bahkan orang dewasa gitu ya, Pak. Iya. Nah, itu Bapak sudah sejak dari kapan? Insya Allah berarti saya mulai sunatan, ya, meraktekan sunatan ya. tahun 2010-an. Oh, 2010. Berarti sudah lebih dari 10 tahun ya, Pak? Lebih berarti. Lebih. Masya Allah, ya. Alhamdulillah betul gitu. Ya. Dan ini untuk alamatnya sendiri kita berada di Desa Cigaleh ya, Pak? Iya. Desa Cigaleh, Kecamatan Lemasugi, Kabupaten Majalengka. Nah, saya penasaran, Pak, kalau yang namanya hitan itu apa sih, Pak, gitu? Yang pertama, kalau di Islam, ya, secara Islami, untuk membersihkan sesuatu yang ada di dalam kulub anak-anak tersebut. Ya. Kalau kita beranjak ke sudah dewasa, kita kewajiban sholat yang mau sebelum sholat kita wudhu dulu kan itu, supaya tuh kulub itu kotor yang ada di dalam kulub itu harus bersih, suci, gampang gitu, gampang kita suci seperti gitu. Dan kesananya seterusnya, gitu, kalau di Islam sunatan itu awalnya dari sejarah Kanjeng Nabi Ibrahim itu. Seperti itu berarti. Ya. Iya, berarti itu sunat itu merupakan Nah, Pak, itu kan kalau konten kita ya biasanya ada hubungannya dengan keharmonisan rumah tangga antar suami istri, dan biasanya banyak banget konten-konten kita itu merujuk ke barangnya mungkin ya, barangnya laki-laki. Nah, itu kalau misalkan pas waktu disunat, Pak, itu ada hubungannya nggak kira-kira buat nanti ketika dia menjelang dewasa dan punya istri? Misalkan pas waktu disunatnya ini harus seperti ini supaya nanti pas waktu punya istri itu gimana ya, nafkah batinnya itu lebih oke gitu, Pak, misal. Insya Allah berarti kalau secara menurut guru ya, menurut guru sunat saya gitu. Emang yang dikasih tahu saya cuma dua macam itu berarti. Dua macam, satu potongannya kayak seperti jawer ayam gitu, katanya gitu. Kok prakteknya kan yang di bawah yang lebih berarti panjang, yang bawah sisanya gitu, sisanya. Sisa yang di atas dipotong seperti ini berarti gitu. Dengan ini umpamanya dengan seperti ini dipotong dari atas, yang disisakan di bawah ini kayak seperti jawer ayam itu lebih cenderung lebih besar yang disisakannya berarti gitu. Oh iya. Karena nanti udah sehatnya
Ini berarti ada yang gandulan bisa dibilang. Nah, gandulan ini yang nanti hubungan dengan suami istri itu bisa lebih terasa sama istrinya gitu. Itu berarti gitu. Itu kata orang tua berarti gitu, kata guru saya yang sunatan berarti gitu. Kalau berarti hubungan dengan kerasnya, panjangnya, besarnya, tidak dalam praktek sunat, bukan itu, bukan dari sana bisa gitu, bukan. Ada lagi nanti di luar itu udah dewasa itu. Iya, ketika dewasa baru mungkin bisa dibesarkan dengan cara pemijitan atau yang lainnya kayak gitu. Ya, itu tadi kan ada 2 teknik mungkin ya, atau 2 gaya mungkin ketika proses sunat menyunat. Nah, yang tadi ada jawer hayam. Nah, yang satunya lagi apa, Pak? Katanya sopak lodong. Kalau sopak lodong berarti kayak seperti itu kan, berarti lodong aja, berarti kayak seperti orangnya dari sini, berarti dari atas, berarti yang di bawah juga sedikit, sisanya sedikit, biasa, dalam arti kayak seperti potongan biasa lah gitu. Kalau di kampung mah, berarti kalau bilang dukun sunat atau peraji sunat, ahli sunat, itu yang dibilang sopak lodong. Sopak lodong. Berarti gitu. Kalau jalan ayam itu tadi sisa lebih besar disisakan yang di bawahnya gitu. Supaya nanti ada gandulannya berarti gitu. Ini yang bisa main yang gandulan ini. Tapi yang normal yang biasanya dipakai sama orang-orang itu yang sopak lodong. Yang sebagian besar lah. Oh iya. Nah itu kenapa Pak? Kan udah tahu ya kalau misalkan si jawer ayam itu lebih bisa membuat istri merasakan oke gitu ya. Tapi kenapa kebanyakan orang malah milihnya yang jawer ayam, yang sopak lodong? Itu kan dikarenakan mungkin ini berarti dikarenakan orang tuanya nggak tahu. Itu sebagian besar seperti itu kan, berarti tidak mengorek kata-kata, tidak mengorek ke dalam itulah, sedalam itu enggak berarti seperti gitu. Biasa aja berarti kita yang punya peran sebetulnya gitu. Jadi bukan si orang tua yang punya peran, kita sebagai dukun sunat gitu. Berarti manfaat sekali nih video ini karena menambah pengetahuan khususnya untuk orang tua. Mungkin lah seperti itu mungkin. Siapkan kemampuan pemberian batin, nafkah batin anak kepada istrinya kelak, anak laki-laki. Gitu. Jadi pakailah gaya atau model sedikit orang tua orang tua yang bagus untuk hubungan suami istri tadi apa Pak? Sopak lodong atau jawer ayam? Jawer ayam yang lebih mah ya. Jawer ayam. Iya, yang lebih. Banyak sisanya yang di bawah. Yang di bawah. Yang di bawah. Kayak jawer di bawah. Jadi bisa menggelitik. Iya, mungkin lah. Kalau digelitik-gelitik kan bisa bermain gitu ya. Tapi itu ada plus minusnya nggak Pak dari kedua teknik itu? Ya ada aja, berarti itu risikonya ada. Mungkin setiap kita pekerjaan ada risiko gitu. Jelas berarti gitu. Jelas ada risiko gitu. Iya, kalau risiko yang jawer ayam itu risikonya gimana Pak? Sedikit kalau anaknya enggak gimana ya, istilah nakal lah istilahnya begitu, istilahnya nakal sedikit begitu. Itu agak lambat juga gitu ya. Agak lambat untuk sembuhnya begitu. Untuk sembuhnya ya. Gitu. Dan jelas itu orang tuanya harus rajin pas di habis sunatan malam umpamanya. Itu orang tua harus lebih rajin. Takut ini nanti dulu lagi gitu, maksudnya gitu. Jelas itu orang tua berperan di sana gitu. Sangat berperan. Itu orang tuanya ngapain Pak? Ngebersihin atau ngebersihin apa? Menjaga dari anak supaya jangan sampai berarti kita ngebersihin begitu ngobatin itu yang jelas yang paling rajin orang tua. Jadi berperan besar orang tua itu di sana gitu. Tapi yang kurang rajin otomatis kan. Takut nanti kembali lagi. Kembali lagi kuncup lagi. Mungkin ini saya perjelas, mungkin nanti kalau saya salah mohon dibenarkan ya Pak. Peran orang tua setelah disunatan dengan gaya jawer hayam itu harus lebih berperan. Karena ada resiko untuk lagi. Nah, perannya di sini atau tugasnya di sini mengawas anak-anak supaya ibaratnya tanda kutip tidak nakal lah. Betul. Mungkin digaruk. gitu. Kalau misalkan
kena digaruk atau nakal, itu jahitannya bisa lepas kali ya, atau muncul kembali. Iya betul. Nah, disinilah harus diawasi anak-anak jangan sampai main atau dipegang lah. Seperti itu betul. Karena ada resiko mudah muncul lagi. Gitu maksudnya betul. Kalau sepak lodong mah dia ya aman-aman aja berarti gitu, walaupun orang tuanya sedikitnya berarti kurang umpamanya ya, kurang perawatan umpamanya, sedikitnya kurang perawatan. Insya Allah berarti itu aman. Iya. Aman insya Allah. Jadi kebanyakan seperti itu. Iya. Berarti yang plusnya kalau yang sopak lodong aman, tetapi mungkin untuk masa depan si anaknya ya istrinya tidak merasakan yang lebih mantap gitu. Cuma itu aja mungkin. RS sendiri tuh malah banyak untuk permainan itu banyak, untuk permainan gitu. Lebih seru pakai jawen raya, tapi catatan orang tua harus berperan dengan lebih baik, jangan sampai muncul lagi. Iya. Yang lebih happy berarti itu potongannya banyak uang. Oh iya. Itu. Benar. Nanya cuma malu Pak. Gitu. Itu harmonis. Kalau rumah tangga banyak orang harmonis. Iya benar-benar harus banyak. Apalagi harus kuat pesak. Sama kuat fisik. Iya, itu mah tambahan. Iya. Ini udah jelas umum sih kalau nggak ada uang udah ngeluh. Iya. Saya juga baru tahu Pak. Waktu dulu saya masih kecil, si Paraji atau dokter sunatnya ngobrol sama bapak saya nanya, Bapak mau gaya Arab atau gaya India? Nah, emang itu ada Pak? Atau Insya Allah ada, berarti kan cuma berarti yang dikasihkan dari guru bapak ke saya berarti cuma itu dua macam tidak tahu kalau itu gaya Arab, gaya India belum tahu berarti. Mungkin beda nama kali. Kalau di sini sopak lodong sama tadi itu jamer hayam. Kalau itu gaya Arab sama gaya India. Mungkin seperti itulah. Iya. Iya, gitu. Seperti itu. Nah, itu jadi ada wawasan lah buat nanti keputusan kita mau hitan anak mau gaya apa gitu. Ada pertimbangan lah setelah ngobrol dengan bapak. Terus ini Pak ada satu pertanyaan lagi. Apakah hitan itu khusus untuk anak-anak atau orang dewasa juga bisa? Khususnya orang anak-anak, tapi yang sudah dewasa juga boleh disunat, walaupun dia non Islam. Itu maksudnya begitu. Boleh. Kalau di Islam kebanyakan masih anak, di bawah berarti SMP lah, berarti di bawah SMP berarti. Ya, berarti gitu. Paling atas SMP. Kalau Jawa banyak SMP berarti baru disunat. Kalau di kampung seperti di sini Cikupa, Cigale, Sekupnya Masugi, saya udah nyampe berarti ke Cirebon, udah nyampe juga berarti ke Purwokerto, udah pernah diundang ke Purwokerto berarti selama sunatan itu berarti. Kebanyakan jadi bawah 3 tahun, di bawah 5 tahun lah seperti gitu, di bawah 5 tahun kebanyakan seperti itu. Kalau yang dewasa, itu gimana tuh Pak? Insya Allah yang dewasa sudah pernah satu, baru satu berarti gitu, usia 40 tahun. Wah, itu gimana Pak ya? Yang disunat dan yang menyunatnya gimana? Itu sama kelihatan, sama kelihatan. Beda. Iya, beda. Lebih mudah yang gede apa yang kecil? Ya masih mudah berarti anak yang di bawah 5 tahun. Itu kan udah keras. Iya, melihat keras, betul. Kirain Pak kalau ukuran lebih besar mungkin daya nyapit, megang atau gini lebih luas. Kalau megang itu seperti itu, ini berarti untuk kita nyunatinnya berarti. Ininya. Ini kan kemampuannya berarti yang tipis itu dikasih yang tebal kan? Iya. Ini kemampuan lagi ini khawatirnya kan untuk yang tipis. Dikasih yang tebal, otomatis kan berarti kekuatannya dayanya kurang. Iya. Jadi lebih lama gitu. Lebih lama waktunya.
waktu kita praktek sunatan yang berarti lebih lama. Oh, berarti tergantung dari ukuran kulit sama ukuran kulitnya ya, dewasa atau anak-anak. Nah, kalau udah dewasa jelas berarti lama gitu. Umpamanya nih yang masih kecil di bawah 5 tahun, taruh 1 menit umpamanya berarti ini digeseknya, udah berarti selesai. Kalau yang dewasa berarti 1 kali 5. Otomatis 5 menit. Ya iya gitu. Itu resiko sebetulnya gitu. Udah handle lah seperti gitu. Nanti kita bahas di praktiknya ya, sunat itu seperti apa. Nah, ini pengalaman Bapak menghitan orang dewasa usia 40 tahun. Itu bagaimana ceritanya, Pak? Non muslim lah gitu. Ceritanya dia mau nikah katanya. Bikin kejutan sama buat calon mertua dan istrinya, berarti seperti gitu. Karena istrinya katanya muslim, dia non muslim. Jadi sebelum dia nikah harus dituntut, berarti dia harus masuk Islam dulu. Jelas kalau masuk Islam berarti ini harus disunatan gitu. Itu berarti itu cerita pendek seperti itu. Cerita pendek seperti itu. Tapi itu yang orang-orang non muslim gitu ya Pak, itu mereka ada nggak sih Pak yang pengen disunat gitu? Insya Allah ada. Malah kalau sekarang banyak. Itu terutama itu untuk lebih gampangnya gitu, membuang kotor yang ada di dalam kulubnya itu. Oh iya. Jadi bakteri-bakteri itu kan berarti masih di dalam mungkin. Berarti gitu. Berarti ada hubungannya juga nggak Pak sama ketika mereka nikah gitu sama istrinya? Kalau yang udah sunatan kan mungkin udah bersih gitu ya. Lebih enak malah berarti kan gitu. Berarti ada lebih enak. Kalau yang masih ada helmnya, mungkin tuh gak tahu ya, mungkin keenakannya kurang mungkin kalau dibanding yang sudah berarti itu. Mungkin itu kan gitu. Siapa sih? Bermanfaat untuk berbagai kalangan. Muslim dan non muslim. Kalau udah gede itu tetap aja nguncup gitu ya Pak. Kalau misalkan mau berhubungan itu kuncupnya masih nguncup gitu. Ya mungkin berarti ke belakang, berarti ikut ke belakang itu. Tapi nanti nguncup lagi mungkin. Ya iya kalau itu nguncup lagi. Pada saat terbuka dia penampilannya seperti berarti ke belakang ke sini gitu. Nanti udah berarti hubungannya bisa masuk lagi sini kan, berarti kembali lagi. Mungkin nggak tahu sih masalah gitu. Itu cuma dikira-kira aja seperti gitu. Kalau belum disunat. Ya, kalau pikiran pengalaman kotor saya sih itu Pak. Itu. Iya. Tambah wawasan. Oh gitu. Jadi tapi pada saat buang air kecil kan dia tidak besar gitu ya, dalam artian tidak besar, akhirnya pada saat nunjuk buang air kecil dan si cairannya itu masih nempel di kuncupnya. Iya betul gitu. Yang meninggalkan kotoran. Kotoran yang di dalam berarti istilah bakteri lah istilahnya begitu. Ini sarannya dari Bapak Meli dan mungkin kalangan muslim ya. Disunat aja lah kebersihan gitu. Iya. Terus gimana? Pertanyaan lain? Udah, kalau dari Nenma cukup. Oke. Saya juga cukup dan tadi ya pertanyaan yang belum terjawab itu untuk merubah ukuran ukuran rudal pria itu beda lagi, gak ada kaitannya dengan hitam. Sebelum dijawab kita tutup dulu mungkin untuk video selanjutnya ya Pak. Boleh. Ya, tutup aja deh. Oke teman-teman, jadi itu dia video kita bersama Abah Mela ya, yang ahli dalam sunat menyunat ya, khususnya secara Islam gitu. Nah, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir, dan terima kasih juga buat Abah Mela yang sudah meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol bareng kita. Sampai ketemu lagi di video-video kita selanjutnya, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.